Swastiastu, yang terhormat Ibu Dr. Ida Ayuwidani, Suginingrat SMM. Perkenalkan, nama saya Niptuleni Keti Rahayu dengan NIM 210201 4379 dengan absen 26 kelas 5B Manajemen Sore. Di sini saya akan membahas studi kasus mengenai proses transformasi PT Pos Indonesia Kantor Processing Center. Adapun latar belakang di dalam perusahaan tersebut. Perusahaan yang sedang tahap berkembang maupun yang sudah berkembang mulai menyadari bahwa mereka dituntut untuk dapat menyesuaikan diri seiring tren dunia kerja yang semakin dinamis dan terus berubah. Lingkungan eksternal yang semakin dinamis, kompleks, dan penuh ketidakpastian, serta kompetisi yang semakin berat mengharuskan organisasi melakukan proses transformasi agar tetap dapat bertahan. Transformasi merupakan suatu perubahan yang melalui proses bertahap sehingga sampai tahap yang diharapkan. Perubahan yang dilakukan dengan cara memberikan respon terhadap pengaruh lingkungan eksternal dan lingkungan internal yang dapat mengarah perubahan sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, definisi manajemen perubahan di dalam perusahaan tersebut. Terdapat beberapa definisi mengenai manajemen perubahan. Definisi pertama yaitu menurut Portland/Smash 2004 menyatakan bahwa manajemen perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sumber sarana, daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Selanjutnya, definisi kedua, menurut UH 2014, manajemen perubahan adalah suatu proses pendekatan yang tekstur yang digunakan oleh individu maupun kelompok untuk membantu dalam proses transisi dari keadaan sekarang menuju keadaan yang akan datang. Sedangkan menurut Sangkala 2006, manajemen perubahan adalah proses penyesuaian yang dilakukan antar organisasi dengan pangsa pasar agar organisasi lebih responsif dan lebih efektif dengan para pesaingnya. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen perubahan adalah suatu proses terstruktur yang dapat membantu individu maupun organisasi untuk mengimplementasikan perubahan yang lebih responsif dan lebih efektif. Selanjutnya, faktor-faktor penentuan perubahan di dalam perusahaan. Terdapat 4 faktor utama di dalam perusahaan, yaitu yang pertama, fase eksplorasi, di mana perusahaan mencari dan memutuskan apakah ingin membuat perubahan spesifik dalam operasi, dan apabila telah ditentukan, perusahaan harus memiliki komitmen terhadap sumber dayanya dalam merencanakan perubahan. Yang kedua, fase perencanaan. Tahap selanjutnya mengenai pemahaman masalah dan kepentingan perusahaan tersebut. Yang ketiga, fase tindakan. Pada tahap ini, perusahaan mengimplementasikan perubahan yang telah disusun dari tahap-tahap sebelumnya. Yang terakhir, fase integrasi. Tahap ini dilakukan pada saat perubahan tersebut telah sukses diimplementasikan. Adapun perubahan di perusahaan PT Pos Indonesia. Di dalam PT Pos Indonesia ini terdapat banyak perubahan yang menggunakan sapel manajer yang berjumlah 8 orang dengan metode wawancara karyawan. Outsourcing seringkali dipandang sebagai karyawan yang kurang memiliki kontribusi di perusahaan, sehingga sering diabaikan dalam proses manajemen perubahan. Akan tetapi, perubahan yang berhasil adalah perubahan yang menggerakkan seluruh sumber daya manusia dalam organisasi guna mencapai satu tujuan. Dalam perubahan organisasi akan dapat membawa dampak positif bagi karyawan. Akan tetapi, hal ini akan menjadi merugikan apabila pihak manajemen tidak dapat mengkomunikasikan visi perusahaan dengan baik kepada para bawahannya, sehingga komunikasi antar manajemen dengan karyawan merupakan hal yang sangat penting guna mendukung terselenggaranya perubahan. Jadi, kesimpulannya, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terselenggaranya perubahan yang baik berdasarkan telah literatur dan penelitian terdahulu yang telah disajikan. Faktor komunikasi dan kepemimpinan sangat penting guna mewujudkan terjadinya perubahan yang baik dalam organisasi. Diperlukan komitmen manajemen yang kuat guna mengkomunikasikan visi perusahaan kepada karyawan. Apabila proses komunikasi ini tidak berjalan dengan baik, maka mustahil proses perubahan yang terjadi dapat berjalan dengan baik karena ketidakadaan dukungan penuh dari karyawan.
Proses pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi dapat dilakukan untuk mendukung terjadinya perubahan yang baik dengan menumbuhkan pengetahuan bahwa organisasi sedang bertransformasi. Dengan pemaparan studi kasus dari saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.